Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa an'amana 'alaina bi ni'matil ukhuwah islamiyah wa ukhuwah wataniyah wa ukhuwah basyariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Aisyah Sandrahan, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di kesempatan ini di bulan yang kita sebagai bangsa Indonesia menjadi bulan Hari Pahlawan, di mana pada saat itu umat Islam oleh para santri-santri yang ada di Surabaya memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, marilah mengawali khutbah ini kita pertama-tama untuk mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Rabbul Jalil yang telah memberikan rahmat kenikmatan kepada kita semua, yang tidak pernah ada putusnya, yang terus-menerus tercurahkan mengalir kepada kita semua, yang sementara terkadang kita sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak sadar, menaikkan kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat Allah, hidayah Allah, berkah Allah selalu terus-menerus bercucuran, mengalir, tercurahkan untuk kita semua. Sholawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sosok figur manusia yang patut menjadi teladan bagi semua umat, bukan hanya umat Islam, bahkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, sebagai pemimpin yang dirindukan oleh alam, oleh seluruh semesta alam ini, dan dimuliakan sekaligus oleh seluruh semesta alam ini. Dan insya Allah dengan kita mengikuti tuntunan dan bimbingan beliau, kita akan selamat dunia dan selamat akhirat, kita akan bahagia dunia dan bahagia akhirat, kita akan tentram dunia dan tentram akhirat, kita akan sejahtera dunia dan sejahtera akhirat, kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Dan pada gilirannya nanti kita akan mendapatkan pertolongan yang agung, yaitu syafaatul ummah, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yang tidak ada batasnya,
yaitu bersama beliau Rasulullah menghadap kepada Allah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara dan tiada bandingannya. Selanjutnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita, sekuat kita, sebisa kita. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sebisa kita, semampu kita, sekuat kita, yang kita dasari penuh dengan keikhlasan, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dengan kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita keserahan dengan segala sesuatu akan bisa berjalan dengan baik. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini melalui Rasulullah adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Anbiya 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan atau khair, untuk selalu berbuat menjaga persaudaraan atau al-ukhuwah, untuk selalu menjaga persatuan atau al-ittihad, untuk selalu menjaga kedamaian atau kebahagiaan, keselamatan al-silm, dan sekaligus untuk selalu terus-menerus mencapai kemajuan atau taqaddum. Oleh karena itu seiring dengan perjalanan waktu di saat ini, di masa ini, kita sudah berada pada masa yang disebut sebagai era, yaitu industri 4.0 atau era digitalisasi atau era komputasi atau era informasi. Oleh karena itu segala aspek kehidupan telah diterapkan dengan digitalisasi, komputasi dan otomatisasi. Dampak positif kita rasakan untuk pembangunan. Namun dampak negatif pun juga banyak berseliweran di sekitar kita, di hadapan kita. Oleh karena itu, hanya dengan sekali klik saja kita bisa menyaksikan di hadapan kita informasi apapun yang kita butuhkan. Oleh karena itu menghadapi era yang seperti ini, tentu kita sebagai umat Islam harus menjawabnya, dan karena itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Tentu kita harus menyiapkan anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita, keluarga kita, agar bagaimana mampu untuk menghadapi, untuk menjalani dan menjawab tantangan-tantangan yang ada di era industri 4.0 atau di era digitalisasi atau di era komputasi ataupun di era otomatisasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi itu, marilah kita siapkan anak-anak kita bekali anak-anak kita. Ada 3 hal yang amat sangat pokok, yang amat sangat penting bagi kita untuk menyelamatkan dan sekaligus membekali anak-anak kita, ataupun membekali dan sekaligus menyiapkan dan menyelamatkan anak-anak kita. Yang pertama adalah intak atau iman dan takwa. Sebagai landasan daripada iman dan takwa itu tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum.
Inilah landasan utama iman dan takwa. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah serta taatlah kepada pemerintah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintah adalah tiga ketaatan yang menjadi satu kesatuan agar kita mampu untuk tetap menjaga persaudaraan, menjaga kedamaian, menjaga persatuan, dan untuk mencapai kemajuan. Dengan dasar iman dan takwa merupakan landasan pokok dan landasan utama untuk kita menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang, di kehidupan sekarang dan di kehidupan di masa yang akan datang. Hadirin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah adalah hal pokok yang itu akan kita bawa sampai ketika nanti kita meneruskan perjalanan dari dunia ini untuk menuju ke negeri akhirat. Oleh karena itu, bekal yang paling utama kepada anak-anak kita menghadapi era yang sedemikian hebatnya, sedemikian majunya, di era digitalisasi, di era otomatisasi, di era komputasi ini, maka tidak ada lain adalah iman dan takwa yang kuat. Maka dengan mendekatkan anak-anak kita, keluarga kita kepada rumah Allah atau masjid Allah, sesungguhnya adalah mendekatkan kita, anak-anak kita, keluarga kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dalam keadaan apapun akan mendapatkan naungan, perlindungan, keamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah telah menyampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala syafa'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, imam adilun sabun nasafi ibadatillah azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulan tahabba fillahi alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'athu ra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lamu simaluhu ma yunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakarallahu 'ainahu fafadat qaliyan 'ainahu. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, mendapatkan payungan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi rasa aman. Nanti adalah yang pertama imam adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu tertambat di masjid. Yang kedua, warajulun tahabba billahi kama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang laki-laki yang bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat, warajulun da'athu ra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang ketika dia diajak oleh perempuan yang cantik, tapi di tempat yang sepi, tetapi dia mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tertambat di masjid. Walaupun terkadang kita ada di kantor fisik kita, ada di pasar tempat kita mencari pencaharian, ataupun ada dimanapun, tetapi dalam benak pikiran dan hatinya selalu tertambat kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu memikirkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendekatkan kepada
Marilah kita ajak anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita untuk selalu dekat, untuk selalu mendekat dengan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita menjauh dari masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dekat dengan masjid Allah, hatinya bertambah dengan masjid Allah, maka insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kirinya seakan-akan tangan kanannya tidak tahu. Artinya keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki yang ingat kepada Allah di waktu yang sepi dan bercucuran air mata. Itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, perlindungan, ayoman dan naungan, rasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah iman dan takwa kita wujudkan. Salah satu bentuknya adalah mencintai masjid Allah, mencintai rumah Allah, keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita. Mari kita dekatkan untuk mengisi syiar-syiar masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menghadapi di era-era otomatisasi, komputasi dan digitalisasi serta industri 4.0 ini, bekal bagi anak-anak kita adalah intek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 telah menandaskan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu mampu untuk menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. La tanfuduna illa bisultan. Sekali-kali kamu tidak akan mampu untuk menembusnya kecuali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, bekal bagi anak-anak kita di masa-masa yang akan datang adalah intek penting, ilmu pengetahuan, iman dan takwa penting, ilmu pengetahuan dan teknologi amat penting. Dan yang ketiga terakhir adalah bekal bagi anak-anak kita, yaitu akhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan, karena Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Maka marilah agar anak-anak kita memiliki akhlak-akhlak yang baik, memiliki akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Dekatkan dengan Al-Quran, ajari dengan Al-Quran. Mari bersama-sama keluarga kita, masyarakat kita, anak-anak kita jangan sampai jauh dari Al-Quran. Sehingga dengan dekat dengan Al-Quran, dengan mengetahui makna dan isi Al-Quran, Pak insya Allah akan terselamatkan menjadi generasi yang unggul, menjadi generasi yang maju, menjadi generasi yang hebat. Inilah yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menandaskan Allah Subhanahu Wa Taala menyukai umat muslim yang kuat daripada umat muslim yang lemah. Oleh karena itu, marilah kita bekali anak-anak kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Sebagaimana Sayyidina Ali telah menyampaikan, bekali anak-anak dengan ilmu, karena dia akan menghadapi suatu zaman yang kamu belum pernah menghadapinya. Mudah-mudahan dengan kita mendekatkan keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita dengan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan menjadikan anak-anak kita beriman dan bertakwa, sekaligus mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul, sekaligus mempunyai akhlakul karimah yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid alayhi wa taqaddar wa barik bi jalalika wa kamalika ala ibadik wa surafika sayyidina wa maulana وعلى آله وصحبه
وسلم ورضي الله تبارك